Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kita jumpa lagi di video chapter kedua. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan absensi, melakukan input data prestasi, data vaksin, dan lain-lain. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat, di sebelah kanan saya ada tampilan dari Sinan Sekolah. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada tulisan Halo Bu Ida Elva. Ini artinya nama yang keluar itu nantinya adalah nama dari guru yang akan melakukan login di aplikasi Sinan Sekolah. Baik, Ibu bisa klik di bulatan yang di sini. Lalu akan muncul menu profil, rating aplikasi, dan FAQ. Bapak Ibu bisa klik profil. Nah, setelah Bapak Ibu klik profil, di situ ada beberapa data diri Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa melakukan update data diri di halaman yang ini. Untuk menggantikan profil, Bapak Ibu bisa klik di sini. Tulisan ganti foto profil. Diklik sekali. Lalu Bapak Ibu pilih pada pilihan ambil foto dari galeri. Nah, seperti ini di galeri. Nah, misalnya saya masukkan foto yang ini ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, untuk proses loading dari data profile itu memang agak lama, jadi Bapak Ibu silakan menunggu. Oke, kalau sudah berhasil, nanti akan muncul tulisan terima kasih data berhasil disimpan. Nah, Bapak Ibu bisa klik iya di sini. Setelah itu, fotonya akan berubah berdasarkan foto yang telah Bapak Ibu upload. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu klik back. Nanti kita kembali lagi ke menu awal. Nah, di menu awal ini Bapak Ibu ada semacam rosternya Bapak Ibu di sini. Ini merupakan roster pelajaran per hari. Jadi artinya roster untuk hari ini, contohnya Ibu Ida, itu di jam 8 pelajarannya tematik. Di jam 11.25 itu pelajarannya tematik juga. Nah, artinya list pelajaran di bawah ini itu tergantung dari rosternya Bapak Ibu. Dan itu per hari, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini untuk melakukan absensi. Nanti akan muncul list nama murid dari kelas yang nantinya akan Ibu ajarkan, seperti itu. Nah, Ibu bisa scroll ke bawah, lalu Ibu bisa pilih pilihan hadir izin sakit alfa. Nah, hadir ini Ibu tidak perlu pilih lagi karena defaultnya hadir. Kalau ada yang sakit, Bapak Ibu bisa klik di S, artinya dia sakit. Lalu Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah itu akan muncul loading dan juga info seperti ini, terima kasih tersimpan, terima kasih data absensi berhasil disimpan. Lalu klik iya. Nah, setelah itu absensi berhasil dilakukan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk tahap awal percobaan, kita belum membatasi batas minimal waktu untuk absensi. Tapi nantinya kita akan membatasi toleransi itu sebesar 15 menit. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu bebas melakukan absensi karena kita lagi masa percobaan, mungkin bisa untuk 2 bulan ke depan. Artinya Bapak Ibu harus terbiasa terlebih dahulu. Nah, baik, kita masuk ke menu vaksin. Nah, menu vaksin ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tombol kuning tambah. Ini fungsinya adalah untuk menambah data vaksin. Silakan klik di tombol kuning. Lalu akan muncul form seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Ibu tidak boleh vaksin? Nah, kalau tidak boleh vaksin, Ibu bisa pilih yang di sini, pilihan yang ini. Ibu pilih tidak boleh vaksin. Lalu Ibu ketik keterangannya kenapa, dan juga surat keterangan dari dokter. Nah, setelah itu Ibu simpan. Kalau Ibu boleh vaksin, Ibu klik boleh vaksin, lalu Ibu klik tanggal. Nah, tanggal vaksin ini Ibu bisa pilih berdasarkan kalender. Contohnya di sini, Ibu bisa klik di sini. Nah, ini tahun berapa Ibu vaksin, misalnya tahun 2021. Setelah itu Ibu pilih gambar yang ini.
untuk memilih bulannya Ibu. Nah, seperti ini. Misalnya Ibu di tanggal 1 September, Ibu tinggal pilih di tanggal 1. Setelah itu Ibu klik simpan di sini. Nah, seperti itu ya. Baik, setelah itu Ibu pilih jenis vaksin. Nah, jenis vaksin ini ada banyak. Ada Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, pokoknya banyak ya Ibu ya. Jadi Ibu pilih salah satu, misalnya Sinovac. Nah, Ibu pilih Sinovac, lalu Ibu ketik lokasi Ibu vaksin, ketik keterangannya, lalu Ibu upload sertifikat vaksin. Nah, sebelum Ibu upload, Ibu foto dulu biar supaya masuk ke galerinya Ibu, seperti itu. Nah, di sini juga pilih ambil dokumen dari galeri. Baik Bapak Ibu, kalau sudah berhasil menginput data vaksin, Bapak Ibu bisa lanjut ke data pelatihan. Nah, data pelatihan ini merupakan data dari pelatihan yang telah Bapak Ibu ikuti. Boleh yang tahun lalu, tahun 2019, tahun 2018, bebas ya Bu ya. Jadi Ibu bisa klik tambah di sini. Nah, di sini Ibu klik tambah, lalu Ibu masukkan di situ nama pelatihannya, tanggal pelatihan, tingkat pelatihan, durasinya. Durasinya ini Ibu dimasukkan jam ya Bu ya. Misalnya Ibu pelatihannya 8 jam, Ibu ketik di situ 8. Seperti itu. Lalu kalau sudah upload dokumen segala macam, klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, setelah itu kita lanjut ke karya. Nah, menu karya ini Ibu, ini adalah untuk menginput karya tulis yang telah Ibu buat. Misalnya Ibu membuat modul. Di sini Ibu bisa buat nih, nama modulnya apa, lalu di sini ada pilihan karya ilmiah atau buku. Nah, tingkat karya ini maksudnya buku pelajaran, modul, buku referensi, LKS, atau video pembelajaran. Misalnya Ibu bikin video pembelajaran nih, Ibu bisa juga upload kemari. Artinya dari karya yang Ibu buat untuk karya tulis atau berupa LKS segala macam, nantinya akan dinilai oleh pihak dinas berdasarkan poin, seperti itu. Nah, kalau sudah klik simpan. Nah, lalu selanjutnya adalah ekskul. Nah, ekskul ini berfungsi untuk menginput data dari ekskul yang Ibu Bapak bimbing. Seperti itu, misalnya Ibu Bapak membimbing ekskul pramuka. Ibu Bapak bisa menulis di sini pramuka, lalu pilih tingkat ekskulnya membimbing siswa, tanggal ekskulnya dimulai, lalu surat kerja. Ini surat dari kepala sekolah ya. Setelah itu diklik simpan, nanti akan muncul di depan. Nah, selanjutnya adalah data prestasi. Nah, data prestasi ini Bapak Ibu, ini merupakan data prestasi dari Bapak Ibu atau dari sekolah, dari siswa, jadi macam-macam di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan prestasi piagam atau semacam memenangkan sebuah perlombaan, Ibu Bapak bisa input datanya di sini. Oke, jadi Bapak Ibu, data-data di sini itu nanti fungsinya adalah sebagai informasi untuk publik, di mana ketika publik ingin mencari semacam data sekolah, mereka bisa klik di websitenya Sinan Sekolah, lalu mereka akan klik nama sekolah dan di situ ada list guru. Nantinya guru-guru di situ akan kelihatan track recordnya. Track recordnya itu artinya guru ini sudah mengikuti pelatihan berapa kali tahun ini, pelatihan apa saja yang telah diikuti, prestasinya apa saja. Jadi di situ terlihat semua data-data dari sekolah, baik itu dari data sekolah, data guru, data murid. Tapi data tersebut tidak diperlihatkan yang bersifat privasi. Artinya seperti nick-nya Ibu, nomor ini, nomor itu tidak dimunculkan ya Ibu ya. Yang dimunculkan adalah data-data prestasi, pelatihan, dan karya tulis yang telah Ibu lakukan, seperti itu. Baik, kita akan jumpa lagi di video chapter berikutnya. Di situ kita akan membahas terkait bagaimana caranya guru piket melakukan absen terhadap guru-guru yang tidak hadir, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.